Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Jamilah dari kelas praktikum PDBKD. Di sini saya akan melanjutkan tugas 2, yaitu mengentry bukti transaksi ke dalam Mayob. Langsung saja kita klik open, lalu kita pilih data yang sudah kita buat di tugas 1. Nah, setelah muncul seperti ini, transaksi yang pertama yaitu ada bukti pengeluaran kas yang dibayar kepada karyawan PD Pelangi dengan jumlah 2.500.000 dan keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November. Langsung saja, yang pertama kita pilih banking, lalu spend money. Nah, kita isi pay from akunnya ini dengan cash in bank. Lalu ceknya kita isi sesuai yang ada di transaksi. Tanggalnya yaitu tanggal 1 Desember 2020. Amount-nya sebesar 2.500.000. Memonya di sini kita isi pembayaran gaji bulan November. Lalu yang X-nya kita isi dengan expense payable. Nah, setelah out of balance-nya ini 0, lalu kita record. Nah, selanjutnya transaksi yang kedua yaitu ada voucher kas kecil. Langsung saja kita pilih banking, spend money, yang si pay from akunnya kita ganti dengan petty cash. Nomornya kita ganti sesuai yang ada di transaksi. Tanggalnya tanggal 2. Amount-nya yaitu sebesar 675.000. Memonya yaitu pembuatan brosur untuk iklan. Nah, yang X-nya ini kita isi dengan advertising expense. Nah, setelah out of balance-nya 0, kita record. Transaksi yang ketiga yaitu ada bukti penerimaan kas. Kita pilih yang sales. Lalu receipt payment. Pastikan si deposito akun ini yaitu kita pilih yang cash in bank. Lalu customer-nya kita pilih yang Tekno Komputer. ID-nya kita ganti dengan nomor yang ada di transaksi. Tanggalnya tanggal 3 Desember. Amount-nya itu sebesar 34.100.000. Payment method-nya kita pilih yang cek. Nah, setelah out of balance-nya 0, kita record. Selanjutnya transaksi yang keempat yaitu ada voucher kas kecil yang dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom dengan jumlah sebesar 975.000 dan keterangannya rekening listrik bulan November dan rekening telepon bulan November. Langsung saja kita
pilih banking, lalu spend money. Lalu akunnya ini kita isi dengan petty cash. Cek dan ininya kita isi dengan sesuai yang ada di transaksi. Tanggalnya tanggal 4. Amount-nya itu sebesar 975.000. Memonya kita isi dengan pembayaran listrik dan telepon bulan November. Yang X-nya kita isi dengan expense payable. Nah, setelah out of balance-nya 0, kita record. Selanjutnya transaksi yang kelima yaitu ada faktur. Langsung saja kita ke sales, lalu enter sales, lalu kita pilih customer-nya yaitu Transkomputer. Terms-nya ini kita ganti dengan balance due-nya 30. Invoice-nya yaitu nomor yang ada dalam faktur. Tanggalnya tanggal 6. SIP ini kita isi dengan quantity yang ada di transaksi. Si balance due-nya ini harus sama dengan yang ada di dalam transaksi. Setelah ini kita record. Selanjutnya ada transaksi yang keenam yaitu nota kredit. Langsung saja di sini kita pilih yang sales, lalu enter sales, lalu customer-nya kita pilih yang Transkomputer. Invoice-nya kita ganti dengan sesuai yang ada dalam transaksi. Nomor transaksinya. Tanggalnya tanggal 7. SIP-nya ini karena dia faktur karena dia retur kita beri tanda min. Nah, si balance due-nya ini harus sama sesuai dengan transaksi nota kreditnya. Setelah ini kita record. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi ke-7 ada bukti pengeluaran kas.
Langsung saja kita klik Purchase, lalu Pay Bills. Nah, si akunnya ini kita pastikan cash in bank ya. Suppliernya ini kita pilih PT Makmur Jaya. Nah, ceknya juga kita ganti sesuai nomor yang ada di transaksi. Tanggal 9 Desember. Amount-nya yaitu 23.100.000. Nah, setelah out of balance-nya 0, lalu kita record. Transaksi ke-8 yaitu ada faktur PT Lodan. Langsung aja kita klik yang Purchase. Lalu enter Purchase. Nah, suppliernya ini kita pilih PT Lodan. Terms-nya ini kita ganti dengan in a given. Dan balance due-nya 30. Purchase-nya kita isi sesuai nomor yang ada di transaksi, yaitu F05. Tanggalnya tanggal 10 Desember. Bill-nya ini kita isi dengan quantity yang ada dalam transaksi. Price-nya juga kita ganti sesuai dengan yang ada di dalam transaksi. Nah, balance due ini harus sama dengan transaksi yang ada di dalam faktur PT Lodan ini. Selanjutnya kalau udah sama kita record. Nah, selanjutnya transaksi yang ke-9 itu ada bukti penerimaan kas yang diterima dari Transcomputers sebesar 231 juta dengan keterangan pelunasan faktur. Langsung saja kita pilih yang sales, lalu receive payment. Nah, pastikan si deposito akunnya ini cash in bank ya. Kita pilih customer-nya yaitu Transcomputer. ID-nya kita ganti sesuai nomor yang ada dalam faktur. Tanggalnya itu tanggal 12. Amount receipt-nya 231 juta. Nah, setelah si out of balance-nya 0, kita record. Transaksi yang ke-10 yaitu ada nota kontan.
Langsung saja kita pilih yang sales, lalu enter sales. Kemudian customer-nya kita pilih yang, karena saya sebelumnya sudah mengisi, jadi kita pilih yang penjualan tunai. Lalu terms-nya yang COD benar. Invoice-nya kita ganti sesuai nomor yang ada dalam transaksi, yaitu KN01. Tanggalnya tanggal 13. SIP-nya kita isi dengan kuantiti yang ada dalam transaksi. Nah, si balance due-nya ini harus sama dengan yang ada dalam transaksi. Kita pilih record. Selanjutnya transaksi yang ke-11, yaitu ada faktur. Langsung saja kita isi, kita pilih yang sales, enter sales. Customer-nya kita pilih yang teknik komputer. Terms-nya ini kita pilih yang in a given. Ininya kita pilih 10, ininya 30, dan ini 2%. Invoice-nya kita ganti sesuai yang ada di transaksi. Tanggal 18. SIP-nya kita isi dengan kuantiti yang ada dalam transaksi, dan price-nya juga kita rubah. Nah, setelah balance due-nya ini segini, nah si balance due ini harus sama dengan yang ada dalam transaksi. Kita record, lalu kita record. Transaksi selanjutnya yang ke-12, yaitu ada bukti pengeluaran kas. Nah, kita pilih yang purchase, lalu pay bills, lalu pastikan pay from akunnya ini cash in bank. Nah, kita pilih suppliernya itu PT Lodan. Ceknya ini kita ubah sesuai nomor yang ada di dalam transaksi. Tanggalnya yaitu tanggal 19. Amount-nya ini 286 juta. Nah, si out of balance-nya ini harus sama dengan
Si out of balance-nya ini harus 0. Setelah ini kita record. Transaksi selanjutnya yang ke-13 ada voucher kas kecil yang dibayarkan kepada Tuan Andrian sebesar 800.000. Keterangannya yaitu pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Langsung saja kita pilih yang banking, lalu spend money. Akunnya ini kita pilih yang petty cash. Ceknya kita isi sesuai yang ada dalam transaksi. Tanggalnya tanggal 20 Desember. Amount-nya yaitu sebesar 800.000. Memonya ini kita isi Brave Andrian. Si akunnya ini kita pilih yang Andrian Drawing. Dan yang other operating expense. Nah, si out of balance ininya harus 0 ya. Setelah ini kita record. Transaksi yang ke-14 yaitu ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada Bank Permata sebesar 19 juta. Keterangannya pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang ditambah bunga. Langsung saja kita klik banking, spend money. Dan si akun ininya kita pilih yang cash in bank. Ceknya kita ganti dengan nomor yang ada dalam transaksi. Tanggalnya 24 Desember. Amount-nya ini sebesar 19 juta. Memonya yaitu pembayaran angsuran Bank Permata. Yang akun ini kita pilih yang Bank Permata Loan. Dan yang interest expense. Nah, jika sudah out of balance-nya sudah 0, selanjutnya kita record. Transaksi yang terakhir yaitu transaksi ke-15. Ada CP Setia Abadi dengan rinciannya ada di transaksi. Langsung saja ya kita pilih purchase, lalu enter purchase. Nah, suppliernya ini kita pilih CP Setia Abadi. Purchase-nya ini kita ganti dengan nomor yang ada di dalam transaksi. Tanggalnya 26 Desember. Terms-nya ini kita ubah. In a given, ininya 30.
Nah, si bill-nya ini kita isi sesuai kuantiti yang ada di transaksi. Price-nya 16.400.000. Yang kedua 12.400.000. Nah, setelah si balance due-nya ini sama dengan yang ada di transaksi, kita klik record. Nah, untuk melihat trial balance-nya, kita pilih yang report. Lalu kita cari trial balance. Nah, ini trial balance-nya ya. Kemudian kita save. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.